masuk semua. Ibra. Asep. Ibra tawuran. Asep kenapa? Tawuran sama Ibra. Ada Zara. Tidak ada suratnya ya? Tidak. Sauda. Sauda kenapa Sauda? Oh, kayaknya itu. Ya aku bisa. Mari kita mulai ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Kemarin kan minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep penyimpangan sosial. Kalian masih ingat nggak penyimpangan sosial itu apa? Aku menyimpang. Perilaku penyimpang. Tidak, teman. Ya, berarti masih ingat ya? Ya. Alhamdulillah. Ingatan kalian kuat kok. Wah. Ya. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu memahami bentuk penyimpangan sosial. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan bentuk dari penyimpangan sosial. Yang terakhir mampu mengetahui faktor penyebab penyimpangan sosial. Nah, jadi bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu ada 3. Yang pertama ada penyimpangan individu, yang kedua ada penyimpangan kelompok, dan yang ketiga ada penyimpangan campuran. Nah, seperti namanya individu itu berarti satu orang. Berarti penyimpangan ini dilakukan oleh satu orang saja. Seseorang tersebut melakukan penyimpangan ini karena tidak dapat menyesuaikan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya yaitu pencurian dan pembunuhan. Pencurian dan pembunuhan yang dimaksud ini yang dilakukan satu orang saja, bukan yang berkelompok. Kalau berkelompok nanti sudah beda lagi ya namanya. Jadi seseorang ini melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat ini karena tidak dapat menyesuaikan nilai dan norma yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada penyimpangan kelompok. Jadi penyimpangan kelompok ini dilakukan oleh sekelompok orang yang setiap anggotanya memiliki kesadaran kolektif yang tidak dapat dimiliki oleh anggota kelompok lain. Contohnya yaitu tawuran. Jadi setiap anggota dari penyimpangan kelompok ini memiliki kesadaran kolektif di mana mereka itu sebenarnya itu sadar kalau mereka kalau apa yang mereka lakukan itu merupakan perilaku yang menyimpang. Tapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk melakukan penyimpangan tersebut. Di sini ada nggak yang pernah tawuran? Atau siapa tadi yang nggak masuk gara-gara tawuran itu? Ya, ada ya. Kalian ada yang ikut-ikutan Ibra nggak? Ada. Sama. Brian, kamu jangan ikut-ikutan ya. Karena ini nanti akan berdampak kepada masyarakat di sekitar, kepada orang tua juga. Sekolah juga nggak? Iya, betul. Pada sekolah ya, tentunya. Akan mencemari nama baik sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada penyimpangan campuran. Jadi, penyimpangan campuran ini melibatkan kombinasi antara perilaku individu dan kelompok. Perilaku menyimpang dimulai oleh satu individu atau sejumlah kecil orang, kemudian mempengaruhi atau melibatkan lebih banyak anggota kelompok sehingga menjadi sebuah fenomena yang lebih besar. Contohnya yaitu sebuah besar. Jadi di sini itu awalnya penyimpangan ini dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian dia mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam penyimpangan itu. Contohnya ini ya sekte sesat, yang nantinya orang-orang itu akan diajak untuk bergabung ke dalam sekte ini dan kemudian akan membentuk kelompok, di mana kelompok itu merupakan contoh dari penyimpangan sosial campuran. Nah, mengapa seseorang bisa terlibat dalam perilaku menyimpang? Ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tersebut terlibat dalam perilaku menyimpang. Yaitu ada faktor internal yang datang dari dalam diri individu itu sendiri, kemudian ada faktor
internal ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kurangnya kontrol diri. Jadi di sini itu orang yang melakukan penyimpangan tidak mampu menahan dorongan atau keinginan yang bertentangan dengan norma. Jadi dia itu tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan penyimpangan itu. Kemudian krisis identitas, individu merasa bingung dengan nilai-nilai yang dianut atau tujuan hidupnya sehingga mudah terpengaruh. Di sini itu orang yang melakukan penyimpangan itu tidak memiliki tujuan hidup atau patokan istilahnya ya. Ada nilai yang dianut pedoman, tidak memiliki pedoman. Jadi yaitu akan mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya yang melakukan penyimpangan. Kemudian ada ketidakpuasan pribadi, rasa frustasi atau ketidakpuasan terhadap keadaan hidup membuat seseorang mengambil jalan pintas melalui perilaku menyimpang. Di sini contohnya, misal dia tidak puas dengan kehidupannya sendiri dan melihat kehidupan orang lain, kok dia hidupnya kayak enak banget ya, kayak gitu. Ya, kalian pernah merasa kayak gitu nggak? Sering. Iya, ya kan, sering. Tapi jangan sampai melakukan penyimpangan ya. Misal ini dia melihat temannya apa-apa bisa dibeliin orang tua, kayak melihat orang lain itu kayak kaya banget gitu loh. Dan kita nggak bisa beli itu, bukan? Kita nggak bisa beli itu gitu ya. Jadinya nanti ada mencuri, ada penipuan yang itu termasuk ke dalam penyimpangan sosial. Kemudian ada faktor eksternal. Itu ada tekanan dari teman sebaya. Jadi seseorang bisa terlibat dalam perilaku menyimpang karena ini diterima oleh kelompok tertentu. Di sini itu teman sebaya sangat penting ya, sangat berpengaruh bagi kita, khususnya untuk menyimpang sosial ini, karena kita juga bisa terpengaruh oleh teman sebaya kita. Ya, kemudian ada lingkungan keluarga, kurangnya perhatian dari keluarga, pola asuh yang tidak baik dan keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi pemicu. Di sini misalnya aja orang tuanya itu kurang perhatian, misal broken home gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang broken home itu malah dia menjadi nakal, kayak misalnya minum-minum sama teman-temannya atau apa. Nah itu kan termasuk perilaku yang menyimpang. Tapi itu sebenarnya nggak boleh ya dilakuin. Kalau broken home ya kita berapa tahun? Iya, oh iya, bukan ya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik aja yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Kemudian ada pengaruh media. Jadi konten yang tidak mendidik di media sosial atau televisi dapat mempengaruhi perilaku individu termasuk remaja. Di sini semua pasti punya media sosial ya. Apalagi TikTok ya kan pasti punya semua. Punya kamu. Terus punyanya apa? YouTube. Jadi konten-konten di media sosial itu nggak semuanya baik, nggak semuanya mendidik. Jadi kita harus pintar-pintar memilih konten di media sosial, karena di konten yang tidak mendidik itu dapat mempengaruhi kita untuk melakukan penyimpangan sosial. Nah, terutama remaja, karena remaja-remaja seperti kalian itu mudah terpengaruh. Kemudian ada lingkungan sosial. Hidup di lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang membuat individu menganggapnya sebagai hal biasa. Jadi di sini itu misalnya orang-orang di lingkungan kita itu menganggap penyimpangan itu sebagai hal biasa. Jadi kita akan selalu melakukan penyimpangan itu. Iya kan? Sebenarnya lingkungan seperti itu lingkungan yang tidak baik. Selanjutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan atau kebutuhan ekonomi.
panas ekonomi dapat membuat seseorang terlibat dalam pencurian, penipuan, atau bahkan kejahatan lain. Jadi kalau kita terdesak oleh faktor ekonomi itu, kita bisa saja terdorong untuk melakukan penyimpangan seperti pencurian, penipuan, bahkan kejahatan yang lain-lain. Apalagi nanti jangan sampai pinjol juga ya, karena ya pinjol itu kalau bisa membayar ya tidak apa-apa, tapi kalau nantinya kita akan kecambur dari apa dosa. Iya. Belum kita berhemat. Iya betul. Bisa banget. Kemudian ada ketimpangan sosial. Merasa tidak adil dengan situasi sosial bisa muncul seseorang atau sekelompok orang untuk melawan norma. Kemudian ada kurangnya pendidikan atau pemahaman lainnya. Seseorang yang tidak memahami pentingnya norma sosial atau tidak memiliki edukasi moral yang baik lebih rentan terjerumus dalam penyimpangan. Jadi kita harus memiliki edukasi moral yang baik agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita tidak akan melakukan penyimpangan jika kita memiliki moral yang baik. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Belum. Sudah paham ya? Paham. Oke, lanjut kita ke aktivitas kelompok. Sudah siap ya? Siap. Di sini Ibu memiliki LKPD di mana di dalamnya telah Ibu tulis kasus yang akan kalian diskusikan. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya, yang berisi 4 orang. Kemudian di sini kalian harus menentukan kasus itu termasuk ke penyimpangan sosial apa. Apakah individu, kelompok atau campuran. Kemudian kalian jelaskan mengapa kasus itu termasuk ke penyimpangan sosial yang telah kalian pilih. Yang tadi itu yang individu, kelompok dan campuran. Kemudian kalian bisa menyebutkan faktor penyebab penyimpangan sosial yang ada di dalam kasus tersebut. Oke, Ibu bagiin ya. Diskusiin sama ini kelompoknya depan belakang aja. Nah, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya untuk berdiskusi. Oke, selamat berdiskusi. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan saja kepada Ibu. Nanti ada perwakilan kelompok yang maju presentasi ya. Ini disiapkan dulu. Benar, sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kelompok mana yang mau? Kelompok Yes. 1? Ya, silakan Mbak Yazi boleh. Maju. Jadi kasusnya di sebuah lingkungan sekolah, banyak siswa yang terlambat masuk kelas karena bermain game online. Hal ini mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya, pertanyaan yang pertama, jenis penyimpangan sosial. Jawabannya penyimpangan sosial kelompok. Yang kedua, alasan jenis penyimpangan sosial. Yang pertama, melibatkan sekelompok siswa pada individu sehingga tergolong penyimpangan kelompok. Lalu yang kedua, mereka menunjukkan pola perilaku yang sama dengan bermain game di warnet hingga terlambat masuk kelas. Lalu yang terakhir, ada perilaku ini dilakukan secara bersama-sama sehingga menjadi kebiasaan dalam kelompok tersebut. Lalu ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama, tekanan teman sebaya. Keberadaan teman-teman yang mengajak bermain game dapat mendorong siswa untuk ikut meski tahu bahwa tindakan tersebut melanggar aturan.
net yang mudah diakses oleh siswa memberikan kesempatan dan kemudahan untuk bermain game meskipun waktu tidak sesuai. Sudah? Oke, terima kasih kepada Mbak Yasi. Jadi kalian sudah paham belum dengan tugas kelompok yang Ibu berikan? Sudah paham ya bentuk-bentuk penyimpangan sosialnya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita akan melakukan refleksi bersama-sama, tapi mengenai ini Ibu mempunyai pikiran. Nanti kalian maju ya untuk ini kita refleksi bersama-sama. Kalian tuh udah paham belum sih? Jadi nanti kalian bisa muterin ini, terus kalian dapat nomor berapa dan bisa mengambil pertanyaannya di sini. Siapa yang mau maju? Ibu tunjuk atau mau? Tunjuk. Tidak ada inisiatif ini nggak maju. Selesai Bu. Sudah capek. Ya sudah sekarang. Siapa ya? Mbak Mita. Ya. Silakan maju. Pakai itu aja. Dijelang Ustaz. Ya itu. Ayo boleh dibuka dulu. Ya semangat dong. Ya semangat. Lotre. Nomor 1 silakan ambil. Ya baca nggak? Ya bisa dibaca. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa saja bentuk penyimpangan sosial sering kamu temui di lingkungan sekolah? Ayo apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, Itu siapa yang contohnya sering tuh. buang? Ayo siapa itu yang lagi makan? Terus itu Dibuang ya. tawuran. Ya tawuran lagi siapa? Gayan. Gayan. Tidak boleh Gayan. Gak boleh ya. Terus menyontek. Kamu sering. Iya, itu Gak boleh ya menyontek itu. Bukan karya sendiri. Kalian bangga ya kalau menyontek ini? Ya bangga bukan jawaban kita sendiri. Hanya memang kalian puas gitu loh. Dia puas aja. Ya udah, boleh duduk. Terima kasih. Ivan, ya boleh maju. Aku pun udah sore ibu. Semangat lah, biar kita pulang. Capek. Ini kita refleksi aja. Mas. Ya, ada perumbu. Ini namanya belum terbul ya Bu. Nomor 10 ya. Ya, silakan. Buruk itu mengapa seseorang bisa terlibat dalam perilaku menyimpang, Ya, misalnya kenapa? menyantai. Nah biasanya itu kalau menyantai itu biasanya karena ajakan temannya, jadi kan misalnya ujian kan sulit banget. Iya. Kita biasanya diajak oleh teman untuk bekerja sama. Tujuannya apa? Ya karena ujian sulit dan memang nilainya sangat dibutuhkan. Ya kita butuh. Itu kamu dari pengalaman pribadi atau gimana? Iya. Kamu sederhana itu. Dari temannya teman saya. Bukan kamu yang menyetek ya? Alhamdulillah tidak. Oh, dia bohong. Alhamdulillah ya. Dan ini juga penyimpangan sosial ya teman-teman. Oh, Ini iya. mau fitnah saya. iya. Penyimpangan sosial. Tidak baik. Ya, terus Oke, ada lagi? Ada lagi. Salah satunya mungkin penyimpangan sosialnya itu tidak membayar kantin. Nah, Iya. kondisi ekonomi kita kan sekarang sedang resesi ya. Kan Iya. mengakibatkan kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang baik. Nah, terkadang kita itu mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu Bu. Iya, kamu Karena juga tekanan ekonomi. Oh, kamu. Oke. Karena dulu sempat pernah, ya. Sekarang sudah alhamdulillah ekonomi ini sudah membaik. Iya. Alhamdulillah. Berarti sudah tobat ya, tidak seperti Iya, itu. sudah berubah. Iya. Maka prosesi lagi ya saya.
aku gak lucu banget sih. Ah, kita. Satu lagi ya. Ya, Silakan duduk. Oh iya. Satu lagi boleh. Ya, Mbak Asa. Wah. Oh iya, Bu. Kita lagi istirahat nih. Oh iya. Ayo cepet bu udah agak. Bentar lagi. Oke. Nomor 9. Oh, iya. Baik, soalnya sebutkan bentuk penyimpangan sosial disertai dengan contohnya. Oke, tadi ya dijelaskan ada penyimpangan individu. Itu contohnya mencuri. Lalu ada penyimpangan kelompok, contohnya tawuran. Terus penyimpangan campuran itu dilakukan secara berkelompok yang dapat merugikan orang lain. Contohnya seorang yang bergabung dalam kelompok mafia untuk melakukan kejahatan. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Udah paham semua ya berarti ini. Mana kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu kasih? Udah capek ya pasti? Iya. Udah aja ya ini besok lagi kita lanjut. Iya Bu. Minggu depan. Jadi minggu depan nanti kalian bisa belajar dulu tentang upaya untuk menangani penyimpangan sosial. Kalian bisa baca-baca di buku paket ataupun di internet. Nanti akan Ibu jelaskan lebih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.